Selamat datang. Di depan kawan saya ada Oppo A5 M, dan sampai sini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melewati verifikasi Google di perangkat ini. Jadi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melanjutkan proses pengaturan hingga Anda sampai di halaman sambungkan ke Wi-Fi, dan sekarang kita akan masuk ke jaringan Wi-Fi kita. Semoga saya mengetiknya dengan benar. Ternyata tidak apa-apa, saya salah. Mari kita coba lagi. Oh benar, tadi saya malah memasukkan kata sandi yang benar-benar berbeda. Nah, sekarang berhasil. Jadi, sekarang kita sudah terhubung. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin membahas hal ini dulu. Anda bisa lihat bahwa, kita terkunci. Ada ikon kunci kecil di sini. Dan saya sebenarnya bisa lanjut ke depan hanya untuk menunjukkan bahwa perangkat ini memang terkunci. Tapi meskipun begitu, untuk prosesnya kita akan membutuhkan ponsel kedua. Jadi, saya akan menggunakan Poco ini, untuk keperluan ini, dengan asumsi ini bisa digunakan. Kita lihat saja nanti. Beberapa perangkat kadang-kadang bermasalah karena kita akan perlu menggunakan aplikasi cloning ponsel yang digunakan perangkat ini. Jadi beberapa perangkat memang bermasalah dengan aplikasi itu. Beberapa ponsel Android yang sangat murah, tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini memerlukan opsi untuk menggambar di atas aplikasi lain agar diaktifkan. Dan ponsel-ponsel yang sangat murah, kita bicara yang harganya di bawah $100. Biasanya opsi ini secara perangkat keras memang dikunci, sehingga kamu bahkan tidak bisa mengaktifkannya atau menemukannya. Jadi, ponsel-ponsel itu tidak akan bisa digunakan, dan bahkan beberapa ponsel normal pun kadang-kadang bermasalah, yang saya harap tidak terjadi pada ponsel ini. Namun, pada umumnya, sebagian besar perangkat Android seharusnya bisa digunakan. Jadi, itu satu hal. Hal lain adalah kita akan membutuhkan koneksi internet, yang jelas, seperti yang saya katakan, sambungkan ke jaringan, dan dari situ kita bisa langsung melakukan bypass. Jadi, di sini kamu bisa lihat perangkatnya terkunci. Ini juga memberitahu saya untuk menggambar pola untuk membukanya dan menggunakan akun Google jika saya menutup ini. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa perangkat ini benar-benar terkunci, tidak diragukan lagi. Jadi sekarang, untuk memulai kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Sekarang jika Anda berada di halaman Wi-Fi, Anda masih bisa kembali dan kembali lagi hampir ke awal sekali, di mana kita memilih bahasa dan di sini Anda ingin memilih panggilan darurat. Dan kita akan mengetikkan kode ini, jadi kodenya adalah 1,8999 lalu S. Begitu Anda menekan a number, itu akan membuka mode pengujian pada perangkat. Sekarang di sini, kita kemudian ingin memilih manual test di sini. Nah, ini dia manual test. Dan kita ingin memilih aplikasi kamera, lalu dari aplikasi kamera ini kita akan memilih opsi kamera test. Seperti yang Anda lihat, ini secara otomatis hanya akan membuka aplikasi kamera biasa Anda di perangkat ini. Jadi, yang ingin Anda lakukan sekarang adalah mengambil foto. Itu dia, Anda dapat melihatnya muncul di sini. Selanjutnya kita akan membukanya. Setuju dan lanjutkan. Dan dari sini kami ingin memilih, saya yakin, ya, itu share. Itu dia. Dan kami mencari Google yang ada di halaman kedua. Jadi Google, cari gambar, dan mari kita lihat. Apakah kita perlu menahan ini, atau cukup mengetuknya saja? Pilih yang, jadi cukup pilih saja. Dan di sini, mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Biar saya buka dulu. Saya rasa kita hanya perlu menggesernya ke atas. Ini tidak berjalan persis seperti panduannya, tapi mari kita lihat saja apa yang kita dapatkan. Jadi saya akan melanjutkan untuk menutup jendela atau aplikasi yang sedang terbuka itu, dan kemudian di bilah pencarian yang tersedia, saya akan dengan hati-hati dan akurat mengetikkan alamat web spesifik ini, yaitu hard reset info bypass, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan lihat itu, browser kita terbuka. Jadi dari sini kita akan pilih, gunakan tanpa akun. Pastikan Anda memilih opsi kedua di sini. Saya baru saja salah klik. Ini dia.
Dan seperti yang Anda lihat, kita sekarang berada di browser yang tampak berbeda. Semoga semuanya masih berfungsi. Klik kirim. Oke, ingin menunjukkan ini. Bersiaplah untuk kotoran anjing ini. Mungkin ini berhasil untuk perusahaan ini, tapi ya ampun, saya benar-benar benci sampah ini. Seperti ini benar-benar patut dikutuk. Jumlah iklan dan sampah di sini benar-benar tidak masuk akal. Jadi pokoknya, jika terbuka halaman baru, jika tampilannya tidak seperti ini dengan nama di bagian atas, itu berarti halaman baru terbuka atau ada iklan yang muncul tanpa Anda pernah mengklik apapun. Jadi pada titik itu cukup kembali saja. Dan pokoknya dari sini kita akan scroll ke bawah ke pengaturan, klik itu, dan itu akan benar-benar mengarahkan Anda ke pengaturan ponsel. Di sini, kita akan memilih layar utama dan layar kunci, lalu tata letak layar utama. Sekarang ini membuat ponsel mengalami glitch dan langsung membawa kita ke, seperti yang Anda lihat, layar utama. Sekarang sebelum Anda pergi atau menutup video ini, kita belum selesai, atau bahkan kita baru setengah jalan. Jadi, yang terjadi sekarang adalah kita baru saja membuat ponsel mengalami glitch. Ponsel ini masih dalam tahap pengaturan menurut sistemnya. Anda bisa lihat kita masih punya ikon kunci dan ada beberapa tombol yang hilang di sini. Jadi, yang ingin Anda lakukan adalah menggeser ke kiri dan di folder alat Anda akan menemukan aplikasi cloning telepon. Buka, lalu pilih bahwa ini adalah perangkat baru. Dan izinkan apapun yang muncul bersamanya. Selanjutnya kita akan memilih Android lainnya di sini. Dengan asumsi Anda memiliki Android lainnya, saya ingin menunjukkannya. Sekarang, jika Anda memiliki sesuatu seperti OnePlus, Realme, atau Oppo, kita dapat memilih opsi pertama. Dan saya belum pernah mencoba iPhone, jadi saya tidak tahu apakah Anda bisa menggunakan iPhone sebagai gantinya, meskipun itu tercantum di bawah. Sekarang, ambil perangkat lain kita ingin membuka Play Store, dan kita akan mencari aplikasi cloning telepon. Sekarang Anda bisa lihat ada beberapa pilihan, ada Oppo, ada OnePlus, dan ya, hanya itu saja. Anda bisa memilih salah satu dari mereka. Jika Anda hanya melihat salah satunya, yang kadang memang terjadi, cukup pilih yang Anda lihat, entah itu OnePlus atau Oppo. Untuk tujuan ini, saya jelas akan memilih Oppo, karena saya bisa melihatnya, muncul di hasil pencarian. Dan selanjutnya, kita akan membukanya. Setujui dan lanjutkan. Lalu kita akan klik pindai kode QR. Oke. Baterai tidak cukup, sayang sekali. Mari ambil kabel. Semoga saya itu bisa menyelesaikan masalah saya. Mari kita coba lagi. Ya, berhasil. Sekarang ada satu hal aneh di sini, yaitu ketika Anda perlu memberikan izin, muncul pop-up yang benar-benar bodoh. Jadi pada dasarnya, awalnya Anda harus mencabut otorisasi aplikasi kamera agar bisa mengotorisasinya. Ini hal paling konyol yang pernah saya lihat. Saya tidak tahu kenapa sistemnya seperti itu, tapi ya begitulah adanya. Jadi intinya cukup cabut otorisasinya lalu berikan izin, lalu arahkan ponsel ke kode QR. Selanjutnya kita akan lagi-lagi mencabut otorisasi sesuatu agar bisa mengotorisasinya, yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa harus begitu kalau sebelumnya sudah diotorisasi? Baiklah, lanjut, klik pada pengaturan. Ketika muncul opsi pengaturan, lalu di sini cari aplikasi clone phone di sini. Aktifkan apapun yang ada di sini, lalu kembali 2 kali. Tunggu sebentar. Ini sedang membuat titik hotspot antara kedua ponsel ini, jadi nanti akan menghubungkan kedua perangkat ini, asalkan bisa menemukannya. Kadang-kadang yang sepertinya terjadi sekarang tidak akan berhasil. Saya akan coba lagi karena ini masih mencari perangkat. Seharusnya biasanya bisa langsung terhubung tanpa masalah. Jadi saya akan coba lagi. Tutup ini. Mari kita cari aplikasinya dan coba lagi. Hubungkan. Berhasil. Sekarang jika Anda tidak bisa terhubung karena suatu alasan, tadi ada teks biru di sini, saat kita mencoba menghubungkan. Anda sebenarnya bisa menggunakan itu saja. Itu akan membuat titik hotspot, lalu Anda bisa masuk ke pengaturan Wi-Fi di ponsel ini dan cukup hubungkan ke hotspot yang dibuat oleh ponsel ini yang akan menampilkan informasi dan kata sandinya untuk Anda. Dan Anda tinggal masuk seperti ke Wi-Fi biasa, lalu kembali ke aplikasinya. Bagaimanapun di sini kita pada dasarnya akan membatalkan semua pilihan.
Oh, tunggu. Ya, batalkan pilihan, pilih, batalkan, batalkan, batalkan. Sebenarnya kita memang ingin aplikasi tetap dipilih. Lanjut ke berikutnya. Oh, pengaturan kita perlu memberikan izin. Sekarang ini, sayangnya baru saja terputus. Jadi Xiaomi benar-benar menyebalkan di sini dengan timer kecil untuk persetujuan ini. Ini benar-benar omong kosong yang tidak bisa diterima. Baiklah, mari kita coba lagi. Semoga kali ini kita dapat melewati sampah ini. Ayo. Sekali lagi saya perlu melakukan hal ini lagi. Selanjutnya, pengaturan, aktifkan. Tolong jangan tutup mulutmu padaku. Baiklah, aku akan cari telepon lain yang tidak berfungsi seperti barang rongsokan. Oke, jadi saya berhasil menemukan telepon lain. Ini pasti Sony Xperia. Semoga saja yang ini berhasil. Saya perlu sekali lagi memulai dari awal. Jadi sekali lagi, saya perlu memberikannya. Astaga, ayo. Jumlahnya 30%. Ponsel ini memiliki sekitar 5000 mAh. Tidak ada alasan untuk hal ini muncul. Oke, mari kita coba lagi. Yeay, kita bisa mencabut otorisasi lebih banyak omong kosong. Ayo pergi. Ya. Buka pengaturan cloning telepon, nyalakan, lalu kembali, nyalakan. Tentu saja kita perlu lokalisasi layanan lokasi, meskipun layanan lokasi sama sekali tidak berguna di sini. Bukan berarti Anda membutuhkannya. Anda benar-benar sedang menciptakan hotspot. Anda tidak perlu tahu di mana hotspot itu berada untuk benar-benar berfungsi, tapi ya sudahlah. Dan lihat itu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Xiaomi, yang sebenarnya tidak mengganggu saya, karena mereka harus punya pop-up untuk segala hal dengan timer sialan. Ya, di sini sekarang setelah semuanya beres, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya dan benar-benar melanjutkan prosesnya. Jadi, seperti yang saya sebutkan di awal video, ada beberapa ponsel yang memang tidak akan bisa digunakan. Dan sayangnya saya justru mengambil satu-satunya yang, saya rasa yang kita punya di kantor sekarang ini yang tidak bisa digunakan. Jadi ya, seperti yang Anda lihat, jika Anda punya ponsel Xiaomi atau Poco yang pada dasarnya sama saja, Anda benar-benar kurang beruntung. Sepertinya begitu. Baiklah, sekarang di sini, setelah ini terlihat, seperti yang Anda lihat, aplikasi sudah dipilih yang memang sudah kita pilih tadi. Tapi sekarang kita diberikan opsi lebih detail untuk memilih aplikasi satu persatu. Jadi pertama kita akan membatalkan semua pilihan dan klik pada teksnya. Lalu dari daftar tersebut, cukup pilih satu aplikasi yang menggunakan ruang paling sedikit. Jadi entah beberapa megabyte, seperti misalnya RIR di sini, atau bahkan dalam kilobyte, tetapi tidak ada yang dalam kilobyte, jadi itu akan menjadi pilihan yang cukup baik. Lalu klik OK. Jadi kami punya satu aplikasi, ukurannya sekitar 9 MB. Kita dapat melanjutkan ke halaman berikutnya dan sekali lagi, membatalkan otorisasi lebih banyak hal dan mulai bermigrasi. Mulailah bermigrasi. Sekarang, semakin kecil ukuran aplikasinya, semakin cepat proses transfernya. Jadi seperti yang saya bilang, pilihlah sesuatu yang memakan ruang paling sedikit. Dan pada dasarnya kita sudah selesai. Jadi S itu sebenarnya satu-satunya alasan kenapa kita butuh ponsel ini. Jadi sekarang kita bisa menyingkirkannya saja. Saya juga akan mencabutnya, karena saya tidak perlu mengisi dayanya lagi. Dan di sini, mari kita lihat apakah gagal. Migrasi selesai, jadi mari kita pilih lanjutkan. Migrasi berhasil, satu item. Saya ingin menyoroti satu hal, hanya untuk berjaga-jaga. Terkadang, mungkin akan muncul pemberitahuan bahwa prosesnya gagal pada satu item. Apakah berhasil atau gagal, itu tidak masalah. Proses mencoba memindahkannya, itulah yang memungkinkan kita menyelesaikan bypass. Jadi, seperti yang saya katakan, itu tidak masalah. Kita dapat mengeklik selesai, dan Anda dapat melihat bahwa kita sekarang berada satu halaman lebih jauh. Kita kembali ke layar pengaturan. Tapi, kita belum sampai di halaman verifikasi. Kita berada 2 halaman setelah verifikasi. Jadi kita bisa langsung pilih, lewati di sini, dan nanti. Dan biarkan saja seperti ini saja, tidak masalah. Memulai. Oh, begitulah. Aduh.
Dan setelah Anda bisa mengakses layar utama, Anda akan ingin masuk ke pengaturan di sini. Dan ini tidak masalah, terserah saja. Jadi pengaturan, lalu gulir ke bawah ke sistem dan pembaruan, lalu pilih cadangkan atau atur ulang. Atur ulang ponsel, hapus semua data, bersihkan, dan klik bersihkan sekali lagi. Sekarang saya tidak akan membahasnya di video, karena ini hanya pengaturan ulang telepon biasa. Setelah selesai, Anda akan dibawa kembali ke halaman pengaturan atau layar pengaturan ponsel Anda, tetapi satu-satunya perbedaan adalah, pada titik itu, perangkat akan sepenuhnya terbuka kuncinya. Itu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kita tidak melakukannya sebelumnya. Untuk orang-orang yang tertarik dengan cara kerja di balik ini adalah, ketika kita pertama kali membuka pengaturan, saat kita masuk ke dalamnya dengan trik, perangkat masih dalam mode pengaturan. Dan perangkat tahu bahwa ia sedang dalam mode pengaturan, jadi ketika Anda masuk ke pengaturan ini entah bagaimana, meskipun seharusnya Anda tidak bisa melakukannya, ponsel tersebut belum selesai diatur. Jadi bahkan jika Anda melakukan reset melalui sana, perangkat menganggap dirinya seolah-olah Anda sedang meresetnya saat terkunci, karena secara virtual perangkat tersebut masih terkunci di mode pengaturan. Jadi perangkat itu akan kembali lagi ke keadaan terkunci, hanya saja Anda bisa memulai ulang proses pengaturan dan verifikasinya. Tapi setelah ponsel sepenuhnya selesai diatur, seperti yang baru saja kita lakukan melalui migrasi, perangkat seolah-olah melihatnya, keren, perangkat sudah diatur, jadi Anda bisa mengakses layar utama. Tidak ada perlindungan apapun yang saya lihat, setidaknya untuk layar utama, untuk layar kunci. Jika Anda ingin melakukan riset, itu tidak masalah. Tidak ada akun Google. Setidaknya yang sedang masuk saat ini. Tidak ada kunci layar, jadi ya Anda bisa langsung melakukan riset. Dan setelah ponsel melakukan riset melalui pengaturan seperti ini, perangkat akan terbuka sepenuhnya secara otomatis. Jadi, itulah versi sederhana dari apa yang terjadi, dan itu salah satu alasan mengapa Anda ingin melakukan riset ini sekarang, meskipun Anda sudah berada di layar utama. Perangkat ini sebenarnya saat ini sebelum direset, seperti yang saya tunjukkan, masih secara teknis terkunci. Dan jika saya melakukan reset, bukan melalui pengaturan, tetapi melalui mode pemulihan, perangkat sebenarnya akan kembali terkunci. Jadi, pastikan Anda melakukannya melalui pengaturan untuk benar-benar membuka kunci perangkat, dan setelah itu, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Pokoknya, itu saja pada dasarnya semuanya. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.